Saya ini kan dikenal sebagai pengusung radikal-radikul di mana-mana. Apalagi nih Bill, 2024 ini adalah 100 tahun tumbangnya khilafah terakhir di Turki. Ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid, seorang pembaharu. Kan nggak mungkin juga muncul dari kelompok politisi, kader parpol. Ya, enggak lah, udahlah Nggak mungkin lah itu. Orang-orang modern ini apa sih? Cuma secuil debu. Makanya, Nggak mungkin. itu Ini kan kan logika narasi yang aja. mudah. Nah, menurut saya kita kalau tidak mengapresiasi dengan dancingnya anak-anak yang di Ciawi itu, menurut saya kita justru memundurkan peradaban manusia kita hari ini. Kelompok radikal itu pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Malah yang lebih viral itu Fajar Sad Boy. Mana-mana. Nah, itu dia loh Bill, maksud saya itu kita Kenapa nggak relate dengan agama? Apa itu nggak dimasukkan? nggak dimasukkan ke sana coba. Dia masih umur 15 tahun. Kepo People, mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri, dan bedah pikiran bersama saya, Salsabila Syaira, di Misunderstanding. Kepo People, isme atau yang disebut sebagai kepercayaan, aliran tentang teroris dan radikal hidup dalam sosial kemasyarakatan suatu bangsa dan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Apa sebetulnya tujuan dari isme teroris dan radikal, serta dari mana ia muncul dan berasal? Saya sudah bersama dengan seorang narasumber luar biasa yang merupakan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Itu adalah Cak Islah Bahrawi. Selamat siang, Cak Islah. Selamat siang. Bukan luar biasa, orang biasa. Biasa-biasa. Ini penting juga nanti diceritain kenapa Cak Islah itu menyebut dirinya biasa saja. Dia adalah seorang pejuang yang nanti aku akan kuliti juga bagaimana Cak Islah bisa sampai pada tahap hari ini. Berasal dari Madura dan pernah melanglang buana di Amerika. Bahkan sampai mencari sisa-sisa makanan. Cak, cerita dulu dong cerita itu. Ini penting Sebenarnya banyak sih yang sudah saya ceritakan di media, tapi memang ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi adik-adik sekalian ya, bahwa apapun situasi kita pada saat ini, itu sebenarnya semua orang, semua waktu itu ada peluang-peluang untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa menaikkan apapun. Artinya setiap orang kan ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Dan itu kita percaya bahwa saya sendiri pernah mengalami keterpurukan yang luar biasa ketika saya di Amerika, saya menggelandang, saya tidak punya saudara, saya tidak punya teman, tidak punya handphone, tidak punya uang. Akhirnya jadi gelandangan dan betul-betul hidup di jalanan di New York, di Amerika. Terus kemudian saya pernah jadi tukang cuci piring, jadi tukang koran untuk menyambung hidup di sana. Karena ada sesuatu hal gitu yang kemudian membuat saya harus betul-betul survive di sana. Di sana tuh emang tujuannya studi atau? Studi sih sebenarnya, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini yang pada akhirnya membuat saya itu keleleran. Ya. Tapi ya disitulah saya berusaha survive hingga akhirnya saya betul-betul bisa studi, bisa sambil kerja, bertahun-tahun di sana. Dan waktu 9/11 terjadi, WTC itu saya lagi di sana. Dan saya mengalami betul-betul bagaimana merasakan menjadi seorang minoritas di sana di tengah tekanan-tekanan dari aturan-aturan baru di pemerintahan Amerika. Ada di situ Homeland Security Act dan sebagainya yang membuat saya sebagai seorang muslim di sana merasakan bahwa ya inilah korban dari bagaimana ketika agama itu dibawakan dalam ranah-ranah kekerasan dan korbannya itu adalah orang baik-baik yang seperti kita. Iya, yang nggak tahu apa-apa. Yang nggak tahu apa-apa. Ini ada 3 kata kunci: perjuangan, studi, kemiskinan, dan juga pengalaman atas aksi teroris. Iya. Ini kaitannya erat banget. Tapi kita ngomongin dulu terorisme itu sendiri karena tadi baru diangkat dari kasus yang pernah vibe-nya dialami langsung sebelum bahkan Cak Islah mulai fasih ngomongin soal teroris, radikalis atau keahlian densus gitu ya. Mereka itu bisa ada kenapa sih Cak? Teroris ini begitu dekat dengan ideologi kematian, senangnya ngebom. Untuk apa tujuan dan mereka tuh gimana karakteristiknya?
Ya menurut saya memang semua akarnya ada dalam ideologi. Ideologi ini lebih melekat kepada politik. Kalau kemudian dia bersinggungan dengan persoalan-persoalan agama, itu adalah modus-modus yang berupaya untuk menunggangi agama, untuk melaksanakan dan mewujudkan cita-cita tujuan politik dari ideologi itu sendiri. Ini semua. Rata-rata memang belakangan ini dalam beberapa, taruhlah 50 tahun terakhir, ideologi-ideologi yang punya tujuan politik ini lebih suka menunggangi agama. Karena memang dengan menunggangi agama, itu semua kejahatannya akan terlihat terhormat, dan dengan agama juga dia lebih mudah untuk mendapatkan simpati publik, populasi sebanyak-banyaknya. Nah, itulah mengapa agama ini renyah menjadi tunggangan-tunggangan politik. Nah, ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan dengan tujuan-tujuan politik tertentu ini memang lebih suka menunggangi agama, karena memang di agama itu ada beberapa konsep yang lebih murah prosesnya, tidak berbiaya tinggi. Apa itu? Dogma, kemartiran, messianic belief. Semua agama itu percaya bahwa nanti menjelang hari akhir agama saya yang akan berjaya di bumi ini. Nah, tiga ini yang kemudian digoreng ke sana kemari, dijadikan sebagai marketing toolsnya. Itulah mengapa karena secara psikologi mereka baca juga ini kelompok-kelompok keagamaan itu ya punya kerelaan luar biasa untuk agama masing-masing. Dari turunan dogmatis itu misalnya gitu. Dogma itu, dan apalagi secara histori kan memang terbukti bahwa ideologi-ideologi politik yang menggunakan non-agama ini kan tidak, umurnya nggak panjang. Dan yang paling panjang yang pasti bermuatan keagamaan. Keagamaan, karena memang sifatnya kan eternal. Ketika dia menggunakan konsep-konsep ketuhanan, itu kan sifatnya abadi sekali. Tapi kalau yang bersifat berbasis kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, nah ini kan biasanya ada umurnya. Komunis pada akhirnya ya megap-megap, anarkisme juga megap-megap, fasisme juga megap-megap, dan akhirnya mati begitu saja. Tapi kalau yang atas nama agama, entah dalam Kristen, Hindu, Buddha, Islam, nah ini kan terus dia akan rolling, akan terus bergulir sesuai dengan peradaban manusia. Nah, itulah mengapa banyak sekali ideologi-ideologi yang punya tujuan politik tertentu itu menggunakan agama sebagai tunggangan. Kita masuk dalam konteks Indonesia. Background partisipan masyarakat Indonesia yang terjaring dalam kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia atau yang masuk ke Indonesia itu biasanya gimana, Cak? Apakah kemiskinan misalnya gitu kan? Ini mutlak ideologi, karena kalau kita lihat nggak ada faktor ekonomi. Nggak ada faktor ekonomi ada, tapi tidak dominan. Tidak dominan. Faktor politik juga tidak dominan. Kenapa? Kita bisa membuktikan bahwa gerakan-gerakan teror ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini juga terjadi di negara-negara maju, tapi tetap dengan penunggangan-penunggangan agama. Kenapa? Ada dua faktor kemudian yang menjadi tujuan mereka: menguasai satu negara itu atau menjadi gerakan-gerakan separatisme dengan menunggangi agama. Kalau kita lihat misalnya kelompok-kelompok seperti IRA di Irlandia, White Supremacy, Ku Klux Klan di Amerika, dan juga berbagai kelompok-kelompok teror seperti di Somalia ada Al-Shabaab, di Nigeria ada Boko Haram, ada kelompok-kelompok gerakan Hasan Turabi di Sudan, Jabhatun Nusra di Suriah, Laskar At-Taiba di Pakistan, dan juga Taliban di Afghanistan. Ini semua ada dua pilihan, either dia itu ingin menguasai satu negara atau dia ingin menjadi kekuatan-kekuatan separatis seperti Abu Sayyaf, seperti gerakan Thailand Selatan. Nah, ini dua pola itu. Dan kalau ngomong konteks Indonesia sekali lagi, aku mau tanya Cak Islah, kenapa apa yang mempengaruhi solo teror aksi yang terjadi belakangan ini? Lone Wolf. Ke lembaga kepolisian misalnya. Itu motifnya apa? Kalau begini, pola dari berbagai infiltrasi dan gerakan-gerakan ideologi berbasis kekerasan yang menunggangi agama ini belakangan kan menggunakan platform-platform digital. Dia menyuarakan pemikiran-pemikirannya dan berusaha meraih melakukan proses regenerasi dan rekrutmen melalui media sosial. Dan ketika melalui media sosial ini kan sudah no boundaries, sudah borderless. Artinya orang sendirian di pojokan kamar bisa terpapar. Nah, dari situlah kemudian kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan aksi lone wolf ini rata-rata memang terpapar dari media sosial. Seperti Zakiyah Aini dan juga mungkin Elina kemarin. Mereka itu ada nggak sih kaitan jaringan gitu, misalnya pernah dipulangkan dari pernah berpartisipasi di ISIS atau kemudian yang dipulangkan gagal dalam deradikalisasi?
Ada nggak kaitannya? Ada kaitannya. Sebenarnya kalau orang-orang yang mantan FTF ya, FTF ini adalah Foreign Terrorist Fighter. Nah itu biasanya setidaknya ideologinya sudah mendapatkan dari sana. Tapi kalau kemudian dia melakukan aksi lone wolf di satu negara, karena dia memang tidak mau terafiliasi ke 1-2 jaringan. Tapi ideologinya sudah mengerat. Nempel gitu. Iya, itu dia. Nah makanya banyak sekali aksi-aksi lone wolf seperti di Eropa, di kejadian-kejadian di Toulouse, di Cannes, di Prancis. Itu memang orang-orang yang sudah terpapar ideologinya ketika masa ISIS atau karena terpapar di berbagai wilayah konflik, lalu kemudian ketika dia mengungsi ke Eropa, dia berusaha melaksanakan tujuan-tujuan ideologinya itu secara sendirian karena dia tidak mempunyai ruang untuk terkoneksi dengan jaringan. Iya. Nah, ngomongin soal teroris atau terorisme dan secara aksi itu juga kan kalau paling mudah lah dibedakan gitu ya. Karena ada aksi misalnya bom, bunuh diri atau serangan. Tapi kalau ngomongin radikalisme, kan kalau Cak Isal sendiri sebetulnya pernah punya pengalaman luar biasa sampai kemudian terjun dalam dunia teroris, radikal dan Densus 88. Tapi kalau ngomongin soal radikalisme ini kan adalah soft campaign-nya mereka itu benar-benar gitu ya, masuk dalam obrolan-obrolan, pengajaran-pengajaran yang adu akal, adu pikiran, tapi sebetulnya straight to the mission gitu. Nah, ini gimana merasakan dan perbedaan keduanya itu apa? Jadi ini harus juga disampaikan kepada masyarakat ya, terutama kalangan milenial juga, karena bagaimanapun ini kan generasi masa depan kita dan juga mungkin bahan pengetahuan untuk kita semua, bahwa banyak orang berkilah begini, tidak mungkin kami radikal karena kami kepada pemimpin saja diajari untuk taat misalnya. Bahkan kita itu diharamkan untuk merokok yang membahayakan diri sendiri aja itu dilarang, apalagi membahayakan orang, kan banyak ya. Tolong dicatat bahwa radikalisme itu bukan hanya persoalan melawan negara. Radikalisme itu juga ketika ada orang diajari dengan muatan-muatan pemikiran tertentu untuk berusaha membuat segregasi di tengah intimasi sosial masyarakat. Ini juga radikal. Artinya radikal itu jangan diartikan bahwa seolah-olah dia melakukan resistensi terhadap negara. Bukan hanya itu. Intimasi itu maksudnya harmoni, kebersamaan, keberagaman. Nah, dia mengancam itu. Satu contoh. Ketika saya diajari bahwa misalnya bila ini nggak pakai hijab nih. Oh, kalau nggak pakai hijab ini berarti ini sudah melanggar agama. Dan kemudian kita diminta untuk bahwa ini adalah orang yang belum mendapat hidayah. Artinya di situ sudah ada hakimiyah, penghakiman. Dan ketika orang diajari untuk menghakimi orang lain, dia pada akhirnya nyampe kepada takfir, mengkafirkan. Nah, ketika mengkafirkan itulah kita diajari untuk memusuhi. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang sering saya sampaikan di beberapa media, inilah konsep al-wala wal bara itu. Membangun loyalitas kepada orang yang dianggap satu barisan dan membangun permusuhan kepada orang yang berbeda sejauh mungkin. Nah, ini nih konsep-konsep ini. Misal contoh, ada ajaran misalnya kalau ziarah kubur itu musyrik. Ziarah kubur itu betul-betul bukan ajaran Islam. Nah, ketika ada orang berziarah kubur, otomatis kan akan dimusyrikkan. Nah, ketika ada aliran-aliran tertentu misalnya yang menganggap bahwa saya ini adalah pemurni ajaran agama Islam, purifikasi, maka orang yang berbeda dengan dia dengan sendirinya akan dihakimi sebagai kelompok yang tercemar. Nah, inilah yang saya maksud dengan bukan hanya radikalisme itu melawan negara, tapi juga melakukan pengkotak-kotakan dan segregasi antar komunitas sosial. Ini juga bahaya, tidak kalah bahayanya. Ada nggak sih pemaknaan radikalisme potentially to be terrorism action atau group gitu? Ada banyak. Kalau kita mengacu kepada hasil risetnya Farah Pendit, saya sering ceritakan ini ya. Salah satu diplomat dari pemerintahan Obama ketika itu, dia mengunjungi 81 negara di mana di situ ada anggota-anggota teroris, organisasi teroris yang ditangkap oleh pasukan anti teror. Dia melakukan riset dari penjara ke penjara dan dia memprofiling satu persatu. Ternyata akarnya memang Wahabisme. Dan ini juga diakui oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa Wahabisme ini dulu kan pesanan Barat untuk dieksportasi paksa ke berbagai negara. Yang
Termasuk distribusinya sampai ke Indonesia gitu. Termasuk sampai ke Indonesia. Dan hari ini Arab Saudi sendiri di bawah Pangeran Muhammad bin Salman sudah menyadari kesalahan-kesalahan itu, dan makanya di Arab Saudi sekarang kan sudah mulai dirubah pelan-pelan ajaran itu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena memang dari dulu kan pemerintah Arab Saudi dengan bangganya mengglorifikasi ajaran-ajaran Wahabisme ini karena ini adalah ajaran yang paling otentik, paling orisinil dengan ajaran Nabi, kan begitu dulu. Tapi ternyata hari ini dirubah karena ternyata ya Pangeran Muhammad bin Salman, saya sangat mengapresiasi kepada Pangeran Muhammad bin Salman, dia menyadari cepat, wah kalau Saudi akan terus menggunakan tafsir-tafsir agama ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di setidaknya di negara-negara Arab katanya. Karena kan Saudi pada akhirnya akan ditinggal oleh Uni Emirat Arab atau Qatar yang sudah modernize gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat anomali dan ambiguitas. Artinya gerakan-gerakan dari ajaran-ajaran agama ini memang akhirnya masuk semuanya ke Indonesia dalam berbagai kelompoknya. Mempengaruhi banget, Cak. Kita sebetulnya harus jujur nggak sih, walaupun saya nggak akan nyebut kelompok-kelompok, tapi kalau saya secara pribadi sebagai anak muda sangat merasa sekali hari ini ada sejumlah fenomena luar biasa bagaimana mudah sekali kita melakukan labeling, cap, dan memang terakses sangat mudah dengan adanya media sosial. Betul. Nah, jadi kalau kembali kepada definisi ataupun penjelasan Cak Islah soal radikalisme, ya hampir kita punya beberapa contoh yang luar biasa terjadi juga atas kelompok-kelompok radikal ini yang mencoba merusak intimisi kesosialan itu ya, keharmonian, keberagaman dan lain sebagainya. Nah, ini hadirnya negara pada ranah ini gimana bentuknya? Ini memang menjadi satu ironi bagi kita. Di sisi lain kita ini adalah satu negara yang menganut paham demokrasi, yang menghargai kebebasan berpikir dan juga menghargai juga aliran-aliran pemikiran ini untuk disosialisasikan. Ini adalah tipikal dari negara demokrasi. Tapi pada sisi lain mereka ini berselancar di atas kebebasan demokrasi sebenarnya untuk mematikan demokrasi itu sendiri. Nah, inilah kemudian ironi-ironi itu kita dihadapkan kepada dua pilihan. Kalau kita menganut asas demokrasi, maka kita tidak boleh membuat aturan-aturan yang justru menghalangi mereka. Di satu sisi, tapi dari tingkat bahaya kemudian ini kan menjadi bahaya bagi negara kita dalam pola hidup berdemokrasi itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian dihadapi oleh pemerintah kita hari ini nih. Kalau saya membuat aturan untuk melarang ajaran-ajaran ini, pada akhirnya tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Okay. Nah, kita kenal ada program deradikalisasi misalnya, Cak. Ya. Nah, deradikalisasi juga seringkali menghasilkan residu kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya kita caber tahun-tahun lamanya, kemudian tidak punya kesempatan perbaikan. Ya. Nah, ini dilematis banget gitu loh sebetulnya. Tapi Bill, kalau saya berharap begini, kalau kemudian negara turun dengan aturan, misalnya ajaran ini tidak boleh, oke lah misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia dibekukan izinnya, seperti FPI misalnya yang radikal dibekukan izinnya, oke masih pada tataran material lah, organisasinya dibekukan. Tapi memang ajaran-ajaran ini kan tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dibendung karena kita ngomongin kebebasan individu. Iya, kita berbicara tentang kebebasan individu dan kebebasan untuk memberikan pemikiran-pemikirannya. Ini kan tipologi negara demokrasi. Tapi ada cara lain menurut saya adalah dengan memberikan menghantarkan knowledge deployment kalau istilah saya. Jadi kita menyebarkan pengetahuan-pengetahuan secara rasional dan juga kita itu jangan terjebak terhadap disparitas terutama dalam persoalan ilmu agama. Nah, kalau kita berbicara tentang perdebatan dalil, khilafiyah, ikhtilaf dan sebagainya, ini kan nggak ada habisnya. Dari dulu ya perdebatan soal dalil-dalil agama ini kan memang tidak pernah final. Semua orang punya dalil, ya kan? Orang yang cara sholatnya itu sendakep dengan cara orang yang sholatnya itu lurus, itu kan semua punya dalil. Yang jadi masalah itu kan kalau nggak sholat. Nah, ini sama. Dan jadi masalah juga kalau dalam perbedaan dalil itu berakhir dengan marah. Marah. Gitu loh, Cak. Nah, saling menghakimi, saling mengkafirkan. Nah, pemahaman untuk jalan tengah inilah makanya yang harus kita hantarkan kepada generasi muda maupun kepada masyarakat secara umum bahwa kita tidak boleh terjebak ke kanan, tidak boleh terjebak ke kiri, maka kita harus moderasi beragama. Moderasi beragama ini apa? Wasatiyah, middle path.
Middle path ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan dalam tafsir agama itu adalah hal yang lumrah. Sepanjang kita tidak saling membenci, tidak saling ingin membinasakan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling menghakimi, oke, kita jalan bareng dan kembalikan fungsi agama ini sebagai bejana untuk menghargai kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Kan tujuan agama itu sebenarnya. Iya. Aku pengen komentar Cak Islah terkait viral video tentang atlet dancer Ciawi. Ya. Itu gimana? Dari sudut pandang Cak Islah, dari keributan-keributan yang terjadi itu, kalau saya anak muda Cak ya, kayak keren gitu loh, dan gak ada hubungannya sama sekali. Kalau saya melihat seorang penari sehebat itu, saya nggak akan tanya apa agamanya, tapi yang akan saya tanya adalah gimana kamu bisa seahli itu gitu loh. Jadi gini Bill, kalau kita mau berbicara agak panjang lebar, kita orang-orang Islam dan orang-orang beragama apapun di Indonesia ini berada dalam garis putus-putus sebenarnya. Ketika ada berbagai ajaran-ajaran ideologi transnasional yang masuk kepada kita dengan kearifan lokal yang sudah kita punya sejak berabad-abad itu, kemudian terjadi garis gradasinya di tengah itu. Nah, menurut saya kita kalau tidak mengapresiasi dengan dancingnya anak-anak yang di Ciawi itu, menurut saya kita justru memundurkan peradaban manusia kita hari ini. Setiap agama itu pasti menghargai kebudayaan, karena setiap agama punya hazanah kebudayaannya sendiri-sendiri. Artinya begini, saya sering mengatakan begini, janganlah kemudian karena kita ini merasa menjadi orang Islam, seolah-olah Islam ini alat dari Tuhan untuk mengarabkan seluruh manusia. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Jangan kemudian karena kita merasa menjadi orang Kristen, seolah-olah kita ini ingin dieropakan semua. Betul. Nggak ada. Kalaupun ada anak yang kebetulan Muslim agamanya, kemudian dia melakukan dancing seperti yang viral itu, apakah ini kemudian dianggap orang murtad? Ya nggak bisa. Semua orang punya, setiap wilayah, setiap lokal itu punya kebudayaannya masing-masing. Jangan dipaksa kita untuk mengadopsi kebudayaan tertentu, seolah-olah kebudayaan yang di luar kemauan kita ini adalah sesuatu yang salah. Nah, ini sebenarnya gesekan-gesekan antara budaya, agama, dan persoalan-persoalan nasionalisme. Ini debatnya kan memang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, saya lebih setuju kalau kita ini betul-betul menghargai budaya apapun. Kita percaya Indonesia ini adalah melting pot dari berbagai budaya, entah itu politik, ekonomi, dan apapun lah gitu ya. Nah, ini memang menjadi satu penyatuan karena ya kita harus paham kan, kita itu 17.000 pulau, 700 suku, ada ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya. Ya artinya ya inilah hidup kita. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, ini benar. Artinya janganlah kita mencemooh orang, oh ini segala macam, ini tidak berbudaya, ini. Sekarang ini kalau kita bicara Indonesia, budaya apa sih yang tidak menjadi bagian dari akulturasi kita hari ini? Betul. Kita mau bicara teknologi, jelas ini sudah bukan budaya kita. Tapi kita kan berusaha untuk beradaptasi dengan budaya-budaya serapan ini. Itu harus diapresiasi. Saya sangat senang itu. Apalagi Agnes Mo sangat mengapresiasi. Itu harus dipupuk kok, dipupuk. Itu nggak boleh diberhentikan karena persoalan stigma-stigma atau label. Betul. Kita harus apresiasi yang kayak gitu. Sepakat. Tapi kita juga jangan terlalu lebay juga. Maksudnya gini, seperti ada yang viral misalnya yang nangis itu siapa? Yang dari Gorontalo itu? Oh, apa? Fajar Set Boy. Iya, Fajar Set Boy. Nah, yang kayak gini oke lah kalau cuma sekedar hiburan. Tapi kita jangan juga lalai bahwa kita punya anak kecil dari NTT yang berumur 7 tahun yang juara Olimpiade Matematika. Nah, ini kok bisa kalah viral padahal ini dari 7.000 peserta loh, Cai. Dari 7.000 peserta dan ini sangat menginspirasi bagi anak-anak yang lain. Malah yang lebih viral itu Fajar Set Boy. Ini dikritisi juga sama Deddy Kobuser. Apa namanya di podcastkan secara khusus dan kemudian mengkritisi KPI. Kenapa kemudian bisa muncul di mana-mana? Nah, itu dia loh, Bill. Maksud saya itu kita kenapa nggak relate dengan agama? Apa itu nggak dimasukkan? Nggak dimasukkan ke sana coba. Dia masih umur 15 tahun. Dan ini loh, ini adalah efek dari industri-industri hiburan itu akhirnya yang justru yang punya nilai jual, yang marketable inilah kemudian yang diglorifikasi habis-habisan. Sementara yang bermakna ya, mohon maaf ya, tak bermakna saya harus sebut. Tak bermakna dan saya yakin ini juga ya sekelebatan aja habis itu hilang gitu aja kan sudah banyak yang terjadi kayak gini. Ngomongin efek. Jadi
kalau saya potret dalam diskusi-diskusi kelompok-kelompok organisatoris atau aktivis, silakan diminum. Iya. Saya kalau udah ngomong nggak bisa berhenti, Cak. Ini asik banget ngomongin radikal sama teroris, sama pakarnya lagi. Jadi ada pandangan-pandangan lah gitu ya dari kelompok civil society bahwa apa yang terjadi menjadi fenomena hari ini, kita tuh latah soal apa-apa semua disangkut pautkan soal keagamaan gitu ya, agama, umat dan sebagainya. Itu ada efek dari kultur politik kita. Kita mau nyambut nih Pilpres 2024. Yeah. Nah, saya mau tanya dulu pertama, apakah benar ada investasi politik masa lalu, baik itu sejak 2014 atau 2019 misalnya, yang berdampak luar biasa pada kondisi sosial hari ini, dan apakah ini juga akan dilanjutkan dan gimana ke depannya? Ya menurut saya memang kita tidak bisa melepaskan dari apapun yang terjadi di masa lalu ya. Kita 31 tahun hidup dalam masa totalitarianisme ya pada zaman Orde Baru. Lalu kemudian mengalami masa reformasi, dan di masa reformasi inilah kemudian kita mencapai eskalasi negara yang demokratis. Yang sebenarnya secara jargon, secara filsafat kita ini negara demokratis sebenarnya, tapi selama 31 tahun itu kita betul-betul berada dalam rezim totalitarian. Nah, ini adalah masa-masa euforia kita hari ini, bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana seseorang yang mengatakan presiden, menyebut nama Presiden Jokowi Firaun, tapi ini diterima dengan legowo, dengan kebebasan berbicara dan sebagainya, dan semua orang dihargai, penghinaan bahkan tidak ada penegakan hukum dan sebagainya, karena kita betul-betul berada pada masa kegamangan, mulai dari masa totalitarian dan kemudian memasuki masa demokrasi yang memang betul-betul bebas. Maksudnya ini masa transisi? Masa transisi. Nah, di masa transisi di berbagai negara manapun itu memang akan mengalami ambiguitas, anomali, dan juga mengalami ironi dalam kehidupan bernegara seperti kita. Jadi nyari format. Mencari format. Sama seperti ketika Uni Soviet tumbang setelah glasnost perestroika, dia memasuki periode Rusia, orang-orang Rusia juga mengalami kegamangan yang sama. Bahkan aturan-aturan dan undang-undang itu bahkan menurut yang literatur yang saya baca, di Rusia pun masih belum final, masih berusaha mencari mana yang paling terbaik pas, dan pas, yang terbaik. Dan Indonesia mengalami masa-masa itu. Nah, jadi nggak cuma soal pilpres lah misalnya. Bukan soal pilpres. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi kita hari ini. Kekuatan-kekuatan lama masih berusaha strikes back dan berusaha, banyak sekali pundi-pundi yang hilang yang kemudian berusaha dicari lagi. Belum lagi kelompok-kelompok yang berbasis keagamaan, misalnya yang masih mengusung khilafah masa lalu yang ingin dikembalikan ke hari ini. Karena memang kelompok-kelompok radikal, kelompok sayap kanan, ini kan selalu menggunakan referensi masa lalu sebagai referensi yang paling ideal. Selalu begitu. Mau di Kristen, mau di Islam, di Hindu, Buddha, di apapun, selalu menggunakan referensi masa lalu sebagai referensi paling ideal untuk dibawa ke hari ini. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah ketinggalan. Jadi kita jangan paksa untuk back pass gitu ya ke masa lalu, karena bagaimanapun demokrasi hari ini belum tentu menjadi sistem politik yang terbaik. Ya. Nanti 200 tahun ke depan bisa jadi ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan akan diganti oleh generasi berikutnya. Artinya kalau kita memaksa untuk hidup ke masa lalu, ya artinya kita tidak berkembang, kita tidak berjalan ke depan. Nah, kekuatan-kekuatan politik di 2024 ini akan semua memainkan kepentingannya di situ. Entah dari klannya, dari kelompoknya Soeharto yang masih ingin mengamankan wilayah-wilayahnya, dan semua gurita keuangannya. Semua gurita keuangannya, termasuk dari gerakan kelompok yang masih bermimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Ini pasti akan bertumpu di situ. Apalagi nih Bill, 2024 ini adalah 100 tahun tumbangnya khilafah terakhir di Turki. Dihitung dari sejak tahun 1924. Itu kan tumbangnya terakhir di situ, Sultan Abdul Majid kedua. Apa kaitannya dengan kondisi Indonesia? Ada hadisnya. Apa tuh? Dihubungkan juga. Sebenarnya ini gotak-gatuk ini. Ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid, seorang pembaharu. Aku masih sampai merinding ini tadi, padahal aku mau aku tanyain. Apakah kondisi transisi ini membutuhkan yang namanya tokoh? Sedangkan kita
itu dia. Belum lihat ya kalau saya sih. Belum lihat sama sekali. Oke, belum balik lihat. lagi ke terkaitan 100 tahun tadi Iya. akan muncul Seorang mujaddid, seorang reformis, pembaharu dalam Islam, dan ini nanti akan dilekatkan kepada satu sosok misalnya di 2024. Ini loh mujaddidnya, ini loh yang akan mengembalikan kejayaan Islam, kan gitu. siapa itu yang akan pakai narasi itu? Nggak tahu lah. Berarti ini proyeksi narasi politik lah ya. Ya, dan itu Kemungkinan sudah akan muncul ada. loh. Udah muncul. Sudah muncul di masjid-masjid. Itu sudah muncul seperti itu. Ada beberapa video lah, tapi Oh, jadi bukan proyeksi lagi, memang sudah terjadi. Gejalanya sudah ada. Gejalanya sudah ada karena memang tarikannya ke kejadian itu dia. Dan inilah mengapa saya selalu menyuarakan lawan politisasi agama, karena sepanjang sejarah, dalam sejarah agama apapun, politisasi agama itu hanya akan memecah belah umat. Tapi poin penting deh, Ca, ini berkaitan dengan tadi ya, relasi dengan kejadian 100 tahun tadi. Kan nggak mungkin juga muncul dari kelompok politisi, kader parpol. Ya, enggak lah, udahlah Nggak mungkin lah itu ya. Orang-orang modern ini apa sih yang cuma secuil debu? Makanya, Ca, Nggak mungkin. itu Ini kan logika narasi yang aja. muda gitu, Ca. Nggak, maksudnya ini kan logika yang muda untuk Iya. misalnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan mau ketipu sama narasi kayak gitu, karena Jangan mau. nggak mungkin muncul dari kader partai politik dong, Ca. Bener. Ini lu gila, seorang mujaddid lahir di era Bitcoin. Coba bayangin. Iya. Jadi itu sesuatu yang membuktikan bahwa konteks agama sekali lagi sangat menjual ya, Ca. Sangat Dalam menjual. segmen apapun, terutama politik. Iya, dan ini sangat ironis ya, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa sih kelompok radikal itu diidentikan dengan Islam terus? Karena begini loh, kelompok radikal itu pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Iya. Jadi politisasi agama itu di Indonesia kan mayoritas Muslim, ya sudah menunggangi Islam. Politisasi agama di India, dia pasti menunggangi Hindu. Bharatiya Janata yang menunggangi Hindu. Di Myanmar karena mayoritasnya Buddha, kelompok-kelompok Asin Wiratu itu yang menunggangi agama Buddha. Jadi ada SOP paten ya, Ya, itu memang dari setiap gesturnya seperti itu. seperti itu gitu ya. Wow, luar biasa. aku sampai ngakak banget ya tadi ya. Udah mulai ada gejala-gejala gitu ya yang mencoba untuk memprofiling salah satu tokoh yang akan muncul di Pilpres 2024 dengan isu agama. Ini terakhir, Ca, dari saya. Saya mau tanya kepada Ca Islah, apa sih sebetulnya yang ingin disarankan kepada anak muda menyongsong tahun-tahun politik yang memang kita punya histori terdekat lah Pilpres 2019 gitu ya. Bagaimana gerakan-gerakan populis Islam yang kemudian juga memang memunculkan tokoh-tokoh yang begitu kencang dalam hal perbedaan dan lain sebagainya gitu, yang rasanya tuh kayaknya Indonesia sebelumnya nggak gitu, Ca. Nah, ini gimana sarannya? Ya, jadi pertama begini ya. Ini mungkin agak panjang karena terakhir kan. Nggak apa-apa, terakhir. Jadi begini, saya ini kan dikenal sebagai pengusung radikal-radikul di mana-mana. Mereka banyak orang yang menyimplifikasi persoalan radikal. Menurut saya orang yang menganggap bahwa gerakan radikal ini sudah tidak ada. Ini orang yang menurut saya belajarnya kurang jauh, nongkrongnya kurang jauh, pikniknya kurang jauh, literaturnya kurang dalam. Gajinya juga kurang besar, Ca. Ada juga yang gajinya besar tapi masih menganggap bahwa radikal ini sudah tidak ada. Oke. Kalau radikal ini tidak ada, Khawarij itu sampai sekarang mungkin udah punah. Iya. Buktinya Khawarij sampai sekarang masih ada. Kelompok-kelompok yang selalu ingin memberontak kepada pemerintahan, kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah atas nama agama. Ini kan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu saran kepada adik-adik sekalian, satu hal yang harus kita pahami hari ini adalah untuk menyikapi melawan politisasi agama ini ya. Terutama ketahuilah adik-adik sekalian bahwa agama ini diturunkan ke bumi oleh Allah, agama apapun ya. Ini adalah untuk menertibkan manusia. Dan agama-agama ini diturunkan oleh Tuhan ke bumi ketika manusia itu lalai dalam hal kemanusiaan dan kedamaian. Ketika manusia itu sudah mulai berdekatan dengan brutalitas dan dehumanism, turunlah agama baru, nabi baru, kitab suci baru. Terus begitu, mulai dari Musa, Daud, Nabi Isa, Yesus, dan juga kemudian ke Nabi Muhammad. Ini kan ketika manusia sudah lalai dalam soal kemanusiaan dan kedamaian. Kemudian turun berbagai tuntunan baru dan Nabi baru. Juga Nabi Muhammad kan untuk menghantam kekuatan-kekuatan jahiliyah ketika itu. Orang-orang bodoh lah kasarnya gitu. Nah, kalau dilihat dari gestur ini, artinya apa? Tuhan sangat peduli dengan kemanusiaan dan kedamaian. Artinya agama-agama ini diturunkan untuk menertibkan manusia.
Nah, oleh karena itu harap dipahami ya bahwa ketika kalian terjebak dalam tafsir-tafsir agama yang diminta untuk membenci orang lain, terlebih lagi diminta untuk membinasakan orang lain, mengkafirkan orang lain, menghakimi orang lain, ini pasti tafsir agama yang sudah melenceng. Karena kalau memang kita ini dianggap sebagai pemeluk agama yang benar, ya sudah, apapun agamanya, apapun tafsirnya, kita harus tetap mengusung kemanusiaan dan menciptakan kedamaian. Itu intinya adalah dari apa yang ingin saya sampaikan ini. Dan yang mungkin yang paling terakhir adalah pengen ini Cak, pengen juga diberikan gambaran bagaimana sebetulnya peran Pancasila sebagai fondasi kehidupan, melihat dan mampu menjadi cara pandang hidup supaya kita paham bahwa ini radikalisme bukan radikal yang positif, yang out of the box, yang prestasi yang bagus gitu ya, tapi radikalisme yang memecah harmoni dan kemudian ini adalah terorisme gitu, Cak. Ya, nah ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa apapun di antara kita ini, apapun sukunya, apapun agamanya, kan kita diciptakan oleh Tuhan yang sama sebenarnya. Dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah ini ya dengan sengaja membuat kita ini berbeda-beda. Makanya kita disarankan untuk lita'arofu. Lita'arofu itu adalah supaya kita saling mengenal, saling berinteraksi dalam berbagai perbedaan itu. Nah, kalau ada kemudian ajaran agama yang meminta kita untuk saling berpecah belah dan sebagainya, nah ini tafsir-tafsir agama yang menurut saya ini berlatar belakang politik. Padahal ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, dan pemuka agama apapun dulu ketika pasca kita merdeka itu sudah sepakat untuk mengusung satu konsep bersama yang bernama Pancasila. Apakah ini tidak mengakar kepada ajaran agama? Ini mengakar kepada ajaran agama, terutama dalam Islam. Ini yang disebut oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut dengan konsep al-asobiyah. Kesepakatan bersama. Kalau satu negara ini tidak bersepakat dan berpegang teguh kepada kesepakatan bersama, maka kita akan runtuh. Coba, Nabi ketika memimpin di Madinah, beliau langsung membuat satu konsep kebersamaan yang disebut dengan Piagam Madinah. Perbedaan ada di situ. Suku-suku ada di situ. Suku Aus, suku Hazrat. Ini dua suku utama di Madinah yang didamaikan oleh Nabi. Padahal ini bermusuhan bertahun-tahun. Ratusan tahun bermusuhan. Didamaikan oleh Nabi. Orang Kristen dan orang Yahudi bermusuhan di Madinah. Didamaikan oleh Nabi. Pendatang dan pribumi juga didamaikan oleh Nabi. Yang disebut dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, ini kemudian dibuat satu kesepakatan bersama yang berdiri di tengah, menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya, yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam kesimpulan Ibnu Khaldun, Piagam Madinah inilah yang disebut dengan konsep al-asobiyah. Social cohesion, kohesi sosial di antara semua dan kohesi politik di antara semua itu. Nah, inilah yang kemudian dirumuskan oleh para pemuka dan para kaum nasionalis kita di Indonesia sebagai konsep al-asobiyah yang bernama Pancasila ini. Nah, keharmonisan ini, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang harus kita jaga supaya kita betul-betul bisa utuh. Jadi Bill, ini yang paling terakhir ingin saya sampaikan bahwa negara kita ini kan negara nggak masuk akal. Negara kita ini negara paling nggak masuk akal. Kalau istilahnya tidak ada yang bisa menggambarkan kenapa sih dengan keberagaman ini masih tetap bisa satu. Nah, Romo Magnis mengatakan ini adalah impossible state. Coba 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya, tapi bisa menjadi satu sovereignty state tunggal, menjadi kedaulatan negara yang satu. Kalau kita ini ada di Arab, ada di Eropa, mungkin pecah menjadi 20 negara. Tapi kita enggak loh, kita tetap jadi satu. Maka keutuhan ini harus terus dijaga. Satu saja kita nyempil, berhasil memerdekakan mereka. Menggolkan keinginan-keinginan separatismenya mereka. Semua akan minta merdeka, percayalah. Ya, betul. Sama seperti Yugoslavia, negara yang utuh selama berabad-abad, tiba-tiba karena guncang oleh persoalan identitas dan agama, akhirnya pecah menjadi banyak negara. Makedonia, Montenegro, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Serbia. Ini tadinya satu negara loh. Polanya sama. Polanya sama. Makanya kita itu jangan sampai kita ini menjadi Balkan kedua.
upaya-upaya balkanisasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai sasaran ke negara kita melalui ideologi-ideologi transnasional itu. Jaga. Nanti jangan sampai kita terpengaruh oleh politisasi agama yang sebenarnya atau politisasi identitas yang sebenarnya hanya ingin memecah belah kita di 2024. Kita tetap ikut serta dalam pemilu, kita nyoblos sesuai keinginan kita, sesuai visi kita, mana yang paling serp coblos. Jangan karena terpengaruh oleh persoalan identitas, persoalan agama. Supaya kita tetap utuh dan kita tetap menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ada poin penting tadi yang disampaikan oleh Cak Islah soal Pancasila sebagai sebuah konsensus bangsa, konsensus bersama, kesepakatan bersama. Ini jadi salah satu penjelasan yang sangat penting dan juga bisa jadi bukti bagi kita bahwa radikalisme itu ada di sekitar kita. Karena belakangan ini, bahkan sudah lama sebetulnya Cak Islah ya, banyak ada beberapa kelompok yang mencoba untuk membenci dan mencoba mengganti dasar pandangan hidup berbangsa di Indonesia, yaitu adalah dengan memusuhi Pancasila, menjadi anti Pancasila. Ini juga jadi salah satu bukti ya Cak ya, bahwa radikalisme ada di sekitar kita dan berpotensi menjadi aksi-aksi terorisme. Semoga saja yang tadi disebut sebagai impossible state, Indonesia dalam keberagaman dan persatuan yang begitu indah dan kita bisa mempertahankan sampai dengan hari ini, semoga bisa menjadi salah satu pengetahuan makna yang disyukuri oleh kita semua, sehingga punya rasa tanggung jawab bagi setiap individu yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk saling menjaga satu sama lain dengan sudut pandang kasih, terutama dengan sudut pandang Indonesia, Pancasila, beragam dalam suku, agama, dan pandangan. Cak Islah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi literasi, referensi bagi seluruh anak muda untuk tidak mudah masuk dalam arus radikalisme dan bisa membedakan apa itu radikalisme dan terorisme. Sukses sekali lagi dan terus berjuang untuk Indonesia. Indonesia yang beragam. Kepo People, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berpikir kritis.